Selamat pagi anak-anak, kita akan memulai kembali pelajaran kita bab yang ke-7 bagian yang kedua, belajar menjadi teladan ya. Kita belajar dari Timotius. Banyak orang muda atau remaja pada saat ini seringkali direndahkan oleh generasi yang lebih tua. Kita sudah lihat minggu yang lalu. Ya kan, kamu sering mendengar kata-kata anak sekarang tidak tahu apa-apa, ya itu merendahkan. Atau juga anak sekarang tidak ada sopannya, tidak ada etikanya, dan sebagainya. Nah, kenapa hal itu bisa muncul dan dikatakan oleh orang-orang yang lebih tua dari kamu? Karena memang tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak sekali anak-anak muda yang perilakunya, tutur katanya kurang sopan ya terhadap orang-orang yang lebih tua. Begitu juga terhadap temannya, tutur kata yang kotor sering kali keluar dari mulut anak-anak yang muda. Nah, pergaulannya juga demikian, bergaul dengan sangat bebas tanpa batasan apapun. Dan penampilannya juga sangat tidak enak dipandang oleh mata, apalagi oleh orang-orang yang sudah lebih tua. Dan hal ini membuat banyak anak-anak muda, anak remaja sering direndahkan oleh orang yang lebih dewasa. Nah, karena itu Rasul Paulus kepada muridnya Timotius di dalam suratnya yang pertama, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, dia menasehatkan Timotius, katakan begini: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama, jadi teladan di dalam perkataan. Ya, tutur kata yang baik menunjukkan kedewasaan iman seseorang. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan sikap hati kita. Kalau kita memiliki hati yang baik, maka kita juga akan pasti mengeluarkan kata-kata yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika kita memiliki hati yang buruk, maka itu akan mengeluarkan juga perkataan-perkataan yang buruk, yang kasar terhadap orang lain. Karena itu firman Tuhan menasehatkan supaya kita menggunakan perkataan yang baik yang membangun terhadap orang lain, ya, perkataan yang bijak, di mana melalui perkataan kita orang lain dapat dibangun hidupnya, orang lain dapat diberi semangat. Jadi misalnya ada banyak kata-kata yang mematikan orang lain. Misalnya, kau bodoh sekali, ya. Kamu sering dengar kata begitu, dan mungkin kamu juga mengatakan itu kepada orang lain. Itu kata-kata yang mematikan. Tapi seharusnya kata-kata yang kamu keluarkan adalah bagaimana membangun hidup orang lain. Misalnya, kamu pasti bisa, ayo kamu pasti bisa, semangat ya. Itu adalah perkataan yang membangun orang lain ya. Jadi perkataan yang penuh pujian juga memberi semangat, dorongan kepada orang lain, hendaknya itulah yang keluar dari mulut kita. Jadi jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, semua yang dari kebun binatang keluar dari mulut kita. Itu menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Tapi perkataan yang baik, yang membangun orang lain, yang penuh dengan pujian, penuh dengan memberi kekuatan kepada orang lain, hendaknya itulah yang keluar dari mulut kita. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 9, ya, Yesus Kristus sudah mengajarkan kita. Di situ dikatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan,
atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 juga mengatakan supaya kita mau belajar meneladani Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan caci maki, tetapi justru berdoa bagi orang yang mencaci makinya. Ya, jadi kalaupun ada orang yang memaki, merendahkan kita, jangan balas dengan hal yang sama, tapi doakanlah dan berkatilah mereka supaya mereka juga ada pertobatan. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat menjaga perkataan kita? Yang pertama, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut dan bibir kita, supaya kita tidak sembarangan ketika berbicara kepada orang lain. Ya, yang kedua, kita tahu kapan waktunya untuk diam, kapan waktunya untuk bicara. Jadi tidak selalu semua harus dibicarakan, ada waktunya, dan juga tidak perlu banyak berbicara. Bicara seperlunya saja. Karena semakin kamu banyak bicara, maka semakin banyak kesalahan yang akan keluar dari mulut kita. Semakin kita banyak berbicara, semakin nampak kualitas hidup kita. Ya, karena itu lebih baik bijak, ya. Kapan kita tahu kapan waktunya untuk bicara, kapan untuk diam. Yang ketiga, tidak berkata kotor, tetapi perkataan yang membangun. Itu tadi yang Ibu sudah jelaskan dalam Efesus 4 ayat 29, supaya semua kata-kata kotor jangan pernah keluar dari mulut kita. Sebab apa yang masuk ke dalam mulut kita itu adalah hal-hal yang baik. Kita tidak ada makan makanan yang kotor, semua yang baik, yang bergizi, ya kan. Lalu kenapa harus ada keluar perkataan kotor dari mulut kita? Karena itu ketika kita semua memasukkan hal-hal yang baik ke dalam tubuh kita melalui mulut kita, maka yang keluar dari mulut kita juga seharusnya adalah hal-hal yang baik, perkataan yang baik dan membangun orang lain. Yang keempat, berpikir dahulu baru berbicara. Jangan asal ngomong, ya. Jangan terlalu cepat ngomong menjawab orang lain, pikirkan dahulu. Karena perkataan yang sudah keluar dari mulut kita tidak mungkin dapat ditarik kembali. Kata-kata yang sudah kamu keluarkan dan menyakitkan hidup orang lain itu bisa mematikan orang lain. Sekalipun kamu meminta maaf, kadangkala itu sudah terlambat dan membekas dalam hidup orang lain. Karena itu berpikirlah 1000 kali sebelum kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik dari mulutmu. Yang kelima, tidak berkata yang membangkitkan kemarahan bagi orang lain. Ya, anak-anak banyak sekali berkata yang kasar, ya. Misalnya dipanggil orang tua, "Nak, apa ma?" Ya kan? Itu menjawabnya apa? Membangkitkan amarah. Sebenarnya bisa dengan apa? Intonasi yang lebih baik. "Nah, ya ma." Itu menyenangkan, bukan "apa ma?" Ya, begitu. Itu kata-kata yang kurang baik untuk dikeluarkan. Sama, ya, sama isinya tapi intonasinya tidak sama, itu bisa menimbulkan perspektif yang berbeda. Perkataan yang lemah lembut dapat menyejukkan hati, tapi perkataan yang kasar, intonasi yang tinggi itu dapat menimbulkan kemarahan dan emosi bagi orang lain. Ya, karena itu jangan berkata yang dapat membangkitkan kemarahan orang lain. Nah, yang kedua, menjadi teladan dalam tingkah laku kita.
Orang percaya anak Tuhan adalah surat terbuka Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, setiap tingkah laku dan perbuatan kita harus menyerupai Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam kehidupannya sehari-hari, dia selalu bertindak dan melakukan hal-hal yang penuh kasih. Dia mengampuni, tidak mendendam kepada orang lain. Dia juga rendah hati, tidak egois, selalu penuh sukacita, selalu menyapa orang lain dengan ramah, dan tidak merampas hak orang lain. Karena itu, kita sebagai pengikut Kristus juga harus berlaku sama, meneladani Kristus di dalam sikap, tingkah laku, perbuatan kita setiap hari terhadap orang lain. Menjadi surat Kristus yang terbuka artinya orang percaya dapat dipercayai ya dalam segala hal. Nah, pertanyaannya, apakah kamu adalah orang yang dapat dipercayai? Atau sebaliknya, bahkan ada banyak orang tua yang meragukan anaknya, tidak mempercayai anaknya. Ya, jadi untuk menjadi orang yang dapat dipercayai, kita harus dapat menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab. Menjadi teladan dalam kasih, itu yang ketiga, ya. Orang percaya selalu memperlihatkan buah-buah kasih di dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 47 dikatakan bahwa kasih itu, ya, jika kamu memiliki kasih, maka kamu akan menjadi orang yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak mendendam terhadap orang lain, selalu bersukacita di dalam kebenaran, menutupi keburukan, percaya terhadap segala sesuatu, berharap terhadap segala sesuatu, dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Jadi itu definisi kasih. Karena itu orang percaya harus dapat menjadi teladan di dalam kasihnya terhadap orang lain. Yang berikutnya, menjadi teladan di dalam kesetiaan. Menjadi orang baik itu mudah, dan banyak orang baik di bumi ini. Tetapi menjadi orang setia itu sulit. Hari ini bisa saja kamu menjadi baik, tapi untuk setia sampai akhir di dalam kebaikanmu itu sulit. Ada orang yang hari ini baik, nanti tahun depan sudah tidak baik lagi. Ya, jadi belajar untuk menjadi setia. Bagaimana kita dapat setia dalam tugas tanggung jawab kita? Maka pertama, kita harus setia kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Jadi setia kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah, itu yang akan menolong dan mengingatkan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang bergantung kepada Tuhan. Jadi ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia juga kepada orang tua yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Tentu orang tua punya kesalahan, kelemahan, dan kekurangan. Tetapi sebagai anak, apapun keadaan orang tua, maka kita harus tetap setia kepadanya. Setia juga kepada pekerjaan dan tugas kita, pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Jadi ketika kamu sebagai murid, ya setialah di dalam
tugasmu sebagai murid, kerjakan tugasmu, belajar dengan sungguh-sungguh, baik di sekolah maupun di rumah. Kamu sebagai anak, maka setia di dalam pekerjaanmu, membantu orang tua, mendoakannya, dan sebagainya. Di dalam gereja juga ketika kamu ambil pelayanan, setialah juga di dalam pelayananmu. Ya, Tuhan berfirman dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan akan diberikan mahkota kehidupan. Dan Tuhan menghendaki kita setiap orang menjadi orang-orang yang setia di dalam hidupnya, baik kepada Tuhan Allah, kepada orang tua, kepada pekerjaan dan pelayanan kita. Karena itu, tetaplah setia. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dan lihatlah, percayalah, Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan sempurna. Yang berikutnya, menjadi teladan di dalam kesucian. Pada masa ini, banyak sekali anak-anak yang tidak menjaga kesucian, kekudusan hidupnya. Apakah banyak anak yang melakukan pergaulan bebas, seks bebas? Ada banyak anak-anak yang merokok, yang narkoba, dan sebagainya. Tidak menjaga kekudusan hidupnya. Maka firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Petrus 1 ayat 14-15 katakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan meminta kita setiap orang yang percaya kepadanya harus hidup di dalam kekudusan atau kesucian. Bagaimana kita dapat menjaga kekudusan atau kesucian hati kita? Yang pertama dikatakan menjadikan Alkitab, firman Allah sebagai standar atau pedoman hidup kita. Jadi banyak anak-anak sekarang apalagi di negara barat yang hidup dalam pergaulan bebas, bagi mereka itu biasa saja dan itu legal ya, legal, sah-sah saja. Tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menurut firman Tuhan itu salah. Ya, itu salah. Karena itu standarnya bukanlah hukum negara, hukum apapun ya, tetapi firman Tuhan. Itu yang harus kita menjadi dasar bagi kita. Yang kedua, menjaga pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Karena itu, jangan bergaul dengan orang-orang yang salah, supaya engkau tidak terjerumus kepada kehidupan yang salah. Bergaullah dengan orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Ya, jadi carilah teman ya di gereja, ya kan. Kalau malam minggu kamu pergi ke gereja, ada persekutuan doa pemuda, bergaullah dengan mereka. Dengan orang-orang yang baik juga di sekitarmu. Tapi orang-orang yang buruk, yang sudah merokok misalnya, yang suka cakap kotor, yang pergaulannya sangat bebas, tidak ada batasan, dengan mereka, orang-orang demikian, kamu tidak perlu bergaul. Ya, bukan kita memilih-milih orang, tapi demi kebaikanmu, ya kamu harus menjaganya. Jadi kalau dengan yang miskin, dengan yang bodoh, ya silakan saja kamu harus bergaul dengan mereka. Tapi dengan orang yang buruk perilakunya, tingkah lakunya, firman Allah katakan jangan. Sebab pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaanmu yang baik.
Kau bergaul dengan orang yang suka cakap kotor, yakinlah satu hari kamu juga pasti akan menjadi sama dengan mereka suka cakap kotor. Ya, karena itu hindari. Yang ketiga, memiliki kehidupan doa yang teratur. Roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Karena itu, untuk menguasai daging kita, tubuh kita, supaya ikut dengan roh kita, maka harus terus hidup di dalam doa. Jadi berdoalah kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi, bangun tidur kamu berdoa supaya Tuhan menjagai dan melindungi kamu, supaya kamu tetap hidup di dalam kesucian, menjaga dirimu tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, marilah terus tetap jaga kekudusan hidupmu. Di tengah-tengah dunia pergaulan yang buruk, kamu harus tetap hidup di dalam Tuhan, supaya kamu dapat menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup adalah harga mati. Hanya orang-orang yang kudus yang dikatakan dapat melihat Tuhan. Ya, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti pelajaran dari rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.